Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini yang kita sudah memasuki bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian ilmu bahasa Arab. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat penjagaan, nikmatul iman dan nikmatul Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sungguhlah sangat banyak, lebih banyak daripada tetesan hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, alhamdulillah, masih memberikan kita berbagai macam nikmat, yang dengan nikmat-nikmat Allah lah Allah pertemukan kita kembali di dalam kajian ilmu bahasa Arab yang qadarullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diizinkan belajarnya melalui jarak jauh dengan virtual. Salah satu program yang kita gunakan untuk kita bisa sama-sama kembali belajar bahasa Arab walaupun dengan jarak jauh. Tentunya kegiatan menuntut ilmu agama ini insyaallah ta'ala tetap akan bernilai pahala yang sama apabila kita melakukannya ketika kita belajar di masjid secara bersama-sama. Karena kita tinggalkannya bukan karena kita sengaja, namun kita tinggalkan memang karena ada udzur syar'i yang insyaallah ta'ala pahalanya tetap akan sama sebagaimana kita melakukannya dalam keadaan normal. Tentunya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pada kita nikmat taufik dan hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pada kita nikmat sehat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat penjagaan, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat Allah istiqomahkan kita dan mudahkan kita di dalam beramal saleh, dan Allah terima dalam bentuk amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kelak amal yang kita lakukan di dunia ini menjadi bekal untuk dimudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak lupa, sebelum saya melanjutkan kita memulai sama-sama kembali pelajaran ilmu bahasa Arab, tidak lupa saya mengucapkan kepada umat semua satu ungkapan yang sering diucapkan oleh orang-orang soleh sebelum kita, di antara para sahabat ketika mereka bertemu selepas bulan Ramadan, khususnya ketika mereka bertemu di lapangan Idul Fitr, dalam hari raya Idul Fitr, di mana mereka saling mendoakan dengan doa yang masyhur yang sering kita dengar dan mungkin di antara umat sudah ada yang mempraktekannya, yaitu doa taqabbalallahu minna wa minkum. Lafaznya adalah seperti ini,
Yang kalau dalam bahasa Arab bisa Om Mahar lihat dalam layarnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, secara artinya adalah taqabbala, menerima. Allahu ini sebagai fa'ilnya. Artinya bentuk doa, taqabbalallahu. Semoga Allah menerima. Minna ini gabungan dari min yang asalnya sukun kemudian bersambung dengan nahnu, minna, kemudian digabungkan nunnya jadi dua, digabungkan dengan tasydid, minna, dari kami. Terkadang diganti dengan apa? Taqabbalallahu minni, dariku. Wa minkum, dan dari kalian. Maksudnya apa? Di sini ada objek yang dibuang. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Maksudnya semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Sering ditambahkan siyamana wa siyamakum. Nah, nanti kalau sudah belajar di sini siyamana, siyam itu puasa, maknya fathah karena objek. Objek itu ditandai dengan fathah. Siyamana, puasa kami, wa siyamakum, dan puasa kalian. Itu maksudnya. Semoga Allah menerima puasa kami, dan dari kalian, puasa kami semua, dan kalian semua. Atau boleh diganti dengan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini siyamana wa siyamakum, begini. Biar orang tahu ya tulisannya seperti ini. Kita biasa juga disebutkan dengan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, begitu ya. Sholihal a'mal artinya segala bentuk amal soleh yang dibentuk dengan bentuk mudhof ilaihi. Sholihal a'mali, begini. Sholihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari kalian sholihal a'mal, segala bentuk, ini a'mal bentuk jamak dari kata amal, segala bentuk amal soleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan terkadang di antara kita juga ada yang mengucapkan dengan minal aidin wal faizin. Ini pakainya ain kemudian dal. Sering saya dengar ada yang salah, kita mengucapkan minal aidin wal faizin diungkapkan dengan zai, minal aizin wal faizin, itu salah. Yang benar ungkapannya pakai dal, minal aidin pakai dal. Insyaallah kalau mas sudah sampai di sini nanti mas akan tahu bentuk aidin wal faizin adalah bentuk isim fa'il dalam bahasa Arab yang diambil dari akar kata ada ya'udu audah, a'id artinya kembali. Minal aidin, semoga kita semua termasuk dari aidin, orang-orang yang kembali. Maksudnya kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan, bukan kembali kepada fitrah. Kalau dimaksudnya minal aidin, kita termasuk dari orang-orang yang kembali kepada fitrah. Kita sudah sudah memastikan diri kita diterima segala bentuk amal ibadahnya di bulan Ramadan, dan kita yakini diri kita sudah suci dari segala dosa, maka hal ini tentu saja tidak benar. Kenapa? Karena kewajiban kita selepas bulan Ramadan adalah kita iringi rasa harap dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Dan kita takut pada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya seluruh ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Oleh karena itulah yang masyhur di kalangan para sahabat itu mereka berdoanya dengan ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Karena mereka sangat berharap sekali pada Allah 6 bulan lamanya selepas bulan Ramadan, berdoa pada Allah semoga Allah menerima amal ibadah mereka. Ini pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'min kalau tidak salah. Saya lupa ya suratnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau, dalam surat Al-Mu'min ayat 60 kalau tidak salah ya, bisa dilihat nanti. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Inilah orang-orang soleh terdahulu kita. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an para sahabat itu adalah orang-orang yang telah memberikan yu'tuna ma atau, yang telah mereka berikan seluruh yang mereka bisa berikan berupa amal soleh. Setelah mereka memberikannya wa qulubuhum wajilah, kemudian mereka iringi dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya amal ibadah mereka tidak diterima di sisi Allah, bukan apa?
Bukan merasa pede, sudah beramal, kemudian yakin semua amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sikap kita sebagai seorang muslim yang benar ketika kita beramal soleh, maka hendaklah kita selalu iringi hati kita dengan rasa takut pada Allah kalau seandainya amal ibadah kita tidak diterima. Dan tentunya kita juga apa? Berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah terima. Makanya kita sering berdoa dengan apa? Taqabbalallahu minna minkum. Ini boleh saja diungkapkan minal aidin kalau seandainya maksudnya doa ya, minal aidin mudah-mudahan begitu. Tapi kalau memastikan ini tidak boleh. Minal aidin, semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang kembali kemana? Bukan kembali ke fitrah, maksudnya kembali kepada Allah. Artinya kita kembali bertobat pada Allah dari segala kesalahan kita dan kita kembali kepada Allah dengan jalan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini maksudnya minal aidin yang saya diungkapkan. Wal faizin ini asalnya aidun. Ini bentuk jamak mudzakkar salim ya ummahat ya. Perlu diingat ya. Jamak mudzakkar salim kalau ada huruf jarnya maka kasrah. Kasrahnya jadi dengan ya. Minal aidin begitu. Wal faiz asalnya faiz. Faiz itu orang yang menang. Satu orang faiz begini. Kemudian dijamakkan jadi faizun. Orang-orang yang menang karena ada minnya maka jamak mudzakkar salim majurnya dengan huruf ya wal faizin. Maksudnya apa? Semoga kita termasuk dari orang-orang yang kembali kepada Allah selepas Ramadan wal faizin dan orang-orang yang menang. Menang apa? Menang dari melawan hawa nafsu ketika kita lakukan ini di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa kita apa? Menahan hawa nafsu kita. Wal faiz atau bisa juga kita menang kenapa? Menang karena kita telah memperoleh ampunan dari Allah di bulan Ramadan dari puasa yang kita lakukan dan kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar. Ini maksud dari minal aidin wal faizin dan tidak ada hubungannya dengan mohon maaf lahir dan batin. Itu hanya ditambah-tambahkan saja dari ungkapan kita. Kalau orang sana orang Arab mengucapkan minal aidin wal faizin cukup sampai situ aja titik. Maksudnya ini doa bukan kepastian. Adapun mohon maaf lahir batin maka itu tambahan dari yang masyhur di negeri kita. Kemudian ada ungkapan selanjutnya yang sering diungkapkan, yang kita sering dengar ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita selepas Ramadan di bulan Syawal. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin, setiap tahunnya, am itu tahun. Sama dengan kata sana. Setiap tahunnya wa antum bi khair. Nah, insyaallah nih kalau sudah sampai nanti jilid 2 bismillah, tapi agak jauh ya. Nanti wa ini namanya wau hal. Menunjukkan keadaan dan keadaan kalian antum bi khair dalam keadaan baik begitu. Qul amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahunnya kalian dalam keadaan baik begitu maksudnya. Nah, doa ini maksudnya diungkapkan adalah agar kita memohon pada Allah mudah-mudahan nanti saya bertemu kamu lagi di tahun depan kamu masih dalam keadaan baik. Atau dalam bahasa kita boleh diungkapkan dengan apa? Semoga ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan padamu. Hingga setiap tahunnya nanti kita bertemu dalam keadaan baik. Itu maksudnya qulu amin wa antum bi khair. Semoga bertemu lagi ya di bulan depan atau di tahun depan kita semua dalam keadaan baik. Nah, ini maksud dari doa qulu amin wa antum bi khair. Baik, ini yang ingin saya sampaikan di awal karena kita belajar bahasa Arab maka saya ingin kali pada ummahat semua yang sedang belajar maka memperhatikan setiap doa ataupun setiap ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang kita ungkapkan. Jangan sampai kita ungkapkannya, kita sendiri nggak tahu ya, ini bentuknya seperti apa dan maksudnya apa. Cobalah untuk memahami walaupun sedikit-sedikit tahunya, insya Allah ta'ala nanti semakin lama umat belajar, akan semakin ya mengerti betul setiap lafaz atau kalimat doa ataupun kalimat dari Al-Quran, ayat Al-Quran yang umat baca. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum saya mulai, saya ingin ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh umat semua, memasuki bulan Syawal ini, maka kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan lupa ya, setelah Ramadan ini masih ada amalan yang dianjurkan, yaitu kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu. An Abi Ayyub, begini tulisannya, bisa dilihat ya. Saya besarkan dulu.
An Abi Ayyub. Asalnya Abu Ayyub. Karena ada annya, an ini huruf jar, maka nanti kata Abu jadi pakai ya. Ini Asmaul Khamsah yang dulu pernah kita pelajari ya. An Abi Ayyub, dari Abi Ayyub. Ini nama kunyah. Nama kunyahnya seorang sahabat, Abi Ayyub. Ada nama aslinya. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullahi, ini ada huruf anna, nanti di jilid 2 pelajaran 1 mengatakan belajar. Anna ini menjadikan kata setelahnya menjadi mansub. Anna Rasulullahi. Allahnya majrur karena mudhaf ilaih. Qala, beliau bersabda bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man soma, man di sini namanya huruf isim syarat, barang siapa yang ia berpuasa. Berpuasa apa? Ramadan. Yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, itu berpuasa Ramadan. Dari sini para ulama memberikan banyakan ya, jumhur ulama mengatakan hendaklah seorang yang ingin berpuasa Syawal, kalau dia masih ada hutang puasa Ramadan, selesaikan dulu puasanya. Kenapa? Karena lihat hadisnya, man shoma Ramadan. Nah, ini saya katakan jumhur, kebanyakan ulama, walaupun memang ada khilaf. Di kalangan ulama mengatakan boleh dia Syawal dulu, tapi saya sendiri lebih berpendapat dia berpuasa Ramadan dulu kalau seandainya masih ada hutang. Karena Nabi mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang telah, pakai fi'il madhi ini, shoma Ramadan, yang telah berpuasa Ramadan. Summa itu kemudian atba'ahu, atba'a mengikutinya, artinya diikuti. Hu-nya kembali ke puasa Ramadan tadi. Kemudian ia ikuti puasa Ramadan dengan sitan min syawalin. 6 dari bulan Syawal. 6 apa maksudnya? Maksudnya adalah 6 hari. Nah, dia perhatikan ummahat ini bentuknya sitan. Harusnya pakainya sittata ayamin, sesuai dengan pelajaran adat ma'dud yang sudah pernah kita pelajari. Harusnya pakai sittata. Pakai apa? Muannas. Kenapa? Karena ma'dudnya muzakkar. Muzakkar kan yaum. Yaum itu muzakkar. Berarti harusnya angkanya muannas berkebalikan. Tapi di sini pakainya sitan. Kenapa kok sitan? Enggak sitatan. Harusnya sita. Karena kan yaum muzakkar. Jawabannya, kalau seandainya ma'dud tidak disebutkan, ini kaidah ya buat teman semua. Kalau kita yang menyebutkan angka tanpa ma'dud. Ma'dud itu kata yang dibilangkan. Kalau kita hanya menyebutkan angka saja, nggak ada ma'dudnya, maka kita bebas, boleh pilih muzakkar, boleh muannas, nggak ada kaidahnya. Maka dari sini kita mendapatkan faidah, dan ini banyak dalam Al-Quran dan contoh hadis yang lain. Kalau hanya disebutkan angkanya aja, seperti ini sitan, maka tidak pengaruh. Umat mau pakai muzakkar, mau muannas, nggak apa-apa. Makanya saya pernah sampaikan pada umat di pertemuan sebelumnya di bulan Ramadan, sebelum kita libur, ketika ada orang yang bertanya pada kita, kam bintan laki, berapa anak perempuan yang kamu miliki? Kalau kita lupa kaidah adat ma'dudnya apa dan bagaimana, cukup ungkapan aja angkanya. Kalau umat ingin selamat, misal saya punya 3 anak, bilang aja salasa. Atau salasun, salasatun atau salasun, tidak apa-apa. Kalau nggak ada ma'dudnya bebas, kita boleh pilih muzakkar atau muannas, seperti ini. Summa atba'ahu sittan min syawal. Kemudian ia ikuti setelah puasa Ramadan. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kalau umat masih punya hutang, saya anjurkan juga di sini, umat selesaikan dulu hutangnya. Karena itu yang lebih utama, lebih wajib. Kemudian ikuti setelahnya, kalau sudah selesai masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu, umat meninggalkannya karena udzur. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada waktu dan ada kesempatan, maka usahakanlah untuk bisa berpuasa ini ya. Dan mengikutinya 6 hari min syawalin, ini hurufnya huruf jar, maka syawalnya jadi kasr. 6 hari di bulan Syawal, fakaan nama, seakan-akan ia. Nah, ini nanti jilid 2 juga ini belajarnya. Karena seakan-akan, nanti maknanya sebagai ma'mul ghaih yang menjadikan karena tidak punya amalan. Maka seakan-akan soma, dia berpuasa ad-dahra selama setahun. Kullahu, setahun penuh. Masya Allah. Ini faedah yang luar biasa. Siapa di antara kita yang bisa berpuasa setahun penuh? Nggak buka-buka. Ini nggak boleh ya, puasa wisal. Bolehnya sehari berbuka, sehari berpuasa. Tapi ada nggak di antara kita kalau saya dibolehkan bisa puasa setahun penuh? Nggak pernah tidak berbuka. Setiap tahun berpuasa terus.
saya yakin akan berat karena kita ada yang dalam keadaan sabar, kadang kita sakit dan sebagainya. Nggak mungkin kita bisa melakukannya. Maka kita bisa meraih pahala ini ternyata dengan cara apa? Kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita berpuasa Ramadan secara penuh. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang insya Allah mudah-mudahan ummahat dan kita semua ya, saya juga ummahat semua dimudahkan untuk bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, dan mudah-mudahan Allah terima segala bentuk amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala juga terima segala bentuk amal ibadah kita di puasa Syawal, dan seluruh amal ibadah kita baik itu bacaan Quran atau bersedekah, berinfak, salat-salat sunnah dan salat-salat wajib yang kita kerjakan. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minni wa minkunna wa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Baik ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dengan ummahat di kesempatan pagi hari ini, dan saya berdoa mudah-mudahan semua ummahat di rumah dalam keadaan sehat, keluarga yang sehat, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya juga tidak lupa sudah murojaah pelajaran bahasa Arabnya di rumah masing-masing. Sehingga insya Allah di kesempatan hari ini kita akan membahas PR ya yang saya berikan kepada ummahat, tugas-tugas berkaitan dengan pelajaran yang dulu pernah kita pelajari dari 16 sampai 21. Berarti ini berkaitan dengan soal-soal, makanya saya sampaikan mudah-mudahan umat sudah siap, semua sudah murojaah di rumah. Jadi nanti langsung saya persilahkan pada umat untuk menjawab. Setiap orang nanti akan saya sebut untuk menjawab dari soal-soal yang sudah diberikan. Nah, makanya mudah-mudahan sudah siap semua, insya Allah. Ini berkaitan dengan pelajaran 16 sampai 21 ya, 16 sampai 21. Berarti tinggal 2 pelajaran lagi, 22, 23, jilid 1, insya Allah selesai. Nah, pelajaran 22, 23 nanti akan saya berikan diktatnya dan akan kita bahas insya Allah setelah insya Allah mahas sama-sama kita murojaah dari latihan-latihan berkaitan dengan pelajaran 16 sampai 21 yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, silakan pada ummahat, mudah-mudahan semua sudah siap di depan layar kacanya masing-masing, sudah menyiapkan PR-nya, dan saya sangat berharap sekali umat di rumah sudah mencoba mengerjakannya. Ini kalau tidak secara jarak jauh, saya pinginnya dikumpulkan langsung saya koreksi, tapi kalau melewati WhatsApp, ini kan banyak sekali ya. Saya juga agak kesulitan nanti koreksi yang banyak. Ini kemudian nanti takutnya ada yang keliru dan sebagainya. Maka nanti insya Allah saya harapkan mudah-mudahan semua sudah menjawabnya, dan kita akan sama-sama bahas bersama ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat umat dalam mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan yang sudah mengerjakan insya Allah itu akan berfaedah buat umat. Walaupun saya tidak lihat langsung ya, insya Allah taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat umat semua. Langsung saja saya akan awali dari soal yang pertama. Silakan semua disiapkan masing-masing. Saya akan besarkan tulisannya dulu biar lebih jelas. Soal yang pertama, ini gimana ya misalnya? Ya. Idbid, misalnya ya. Hadhil jumalah, idbid itu berikanlah harokat. Jadi kalau ada kata idbid, maksudnya berikanlah harokat. Idbid hadhil jumalah, berikanlah harokat pada kalimat-kalimat ini. Ini badal ya, ada hadi, ada alif lam. Selalu begitu nih ummahat. Ini kaidah yang sudah pokok ya. Berikanlah harokat pada kalimat-kalimat ini, bi itu dengan, bisyaklin dengan harokat kamilin yang sempurna, ma'a disertai zikri penyebutan. Ini salah tulis ya. Mau ini kebanyakan, harusnya nggak ada ain. Mauqi'al i'rabi, kedudukan i'rab. Kedudukan i'rab itu kedudukan kata ini sebagai apa sih? Kenapa ummahat bilang domah? Karena mubtada misalnya. Kenapa sih ummahat bilang dia majrur? Karena ada huruf min misalnya. Kenapa sih ummahat majurkan? Karena mudhof ilaih misalnya. Itu maksudnya menyebutkan kedudukan i'rab, kedudukan kata ini dalam kalimat sebagai apa. Saya ulang lagi.
ma'azikri mauqi'al i'rabi, bersama penyebutan kedudukan i'rab, maksudnya kedudukan kata, fi kulli kalimatin, di dalam setiap kata. Ini kalau kalimah kata, kalau jumal kalimat. Ingatkan kembali ya. Bersama penyebutan kedudukan i'rab di setiap kata-katanya. Baik. Saya persilakan Rokom Wahid, langsung saja. Itbit, silakan berikan harokat, artinya baca ya dengan benar bacaannya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan saya minta coba tentukan kedudukan kata ini sebagai apa. Baik, saya awali dari absen pertama yang ada di layar Zoom saya, dari Ibu Ani ya, Insya Allah. Tafadhol Bu Ani. Oh, sekarang ini di Zoom-nya tidak bisa langsung saya nonaktifkan suaranya. Jadi cuma ada permintaan aja. Jadi umat sendiri yang nonaktifkan suaranya karena sudah diupdate ya. Jadi Zoom ini sekarang saya tidak bisa membuka suaranya sesuai dengan keinginan saya, tapi saya harus tanya dulu. Silakan umat yang sendiri. Nah, nanti saya sebutkan namanya dan mengaktifkan sendiri ya. Silakan Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Bu Ani? Hal anti bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Ya, silakan Bu Ani, tafadhali iqra'i raqam wahid. Raqam wahid. Ya. Al-auladu sigharul ladzi jalasu amamal ghurfati. Alladina, ini ada naknya Bu. Tadi bukan alladzi. Ya. Al-auladu sigharul ladzina jalasu amamal ghurfati abnaul mudiril jadidi. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanti, barakallahu fiik, sahih. Al-auladu sighar alladzina jalasu, betul sekali, amamal ghurfati, ghurfati kasrah, abnaul mudiril jadidi. Terjemahkan dulu Bu Ani, tafadhali. Anak-anak kecil yang duduk di depan kamar adalah anak-anak dari kepala sekolah yang baru. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Ani. Coba sekarang saya minta kedudukannya Bu. Al-auladu sebagai apa? Al-auladu sebagai mubtada. Betul sekali. Man'ut. Iya betul. Sigoru. Naat. Naat. Alladzina. Alladzi itu isim mausul. Betul. Kenapa pakai na Ibu? Alladzina nggak pakai alladzi aja begini? Alladzina karena jamak. Jamak, bagus sekali. Terus jalasu. Jamak muzakkar ya. Betul. Kalau ada isim mausul, coba saya tanya silah mausulnya mana? Ini isim mausulnya alladzina jalasu amamal ghurfati. Iya betul. Ini jalasu amamal ghurfati. Ibu bilang langsung aja jalasu amamal ghurfati sebagai silah mausulnya. Sebagai silah mausul. Iya. Isim mausul pasti butuh silah mausul. Isim mausulnya alladzina, silah mausulnya jalasu amamal ghurfati. Betul. Iya, kemudian amamal ghurfati. Kenapa ghurfatinya kasroh? Karena didahului dzaraf. Betul. Kemudian abna'u sebagai apa? Abna'u sebagai khobar. Ahsan, khobar. Khobar dari ini al-aulad. Sahih. Al-mudiri itu mudhaf ilaih untuk abna'u. Mumtaz. Al-jadidi Naat. Naat dari siapa? Mudir. Iya, dari mudir. Sama-sama ada alif lam, sama-sama muzakkar, sama-sama kasrah. Sahih Bu Ani, barakallahu fiik, Masya Allah. Selanjutnya raqam isnan. Tafadhali iqra'i raqam isnan Ummu Basmah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, assalamualaikum Bu Basmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa haluki mau Basmah? Hal anti bi khair wa ahluki bi khair? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah bi khair. Tafadhali Bu Basmah, mau Basmah iqra'i raqam isnan. Silakan Ibu baca nomor 2. Hadzal sunduku lahu situ
ghurfatin, Bukan kabiratin. ghurfatin Ibu, bukan. Kalau ghurfatin kan ghurfanya ada ta marbuto, itu enggak ada ta marbutonya Bu. Lahu situ ghurfati. bukan. Kalau ghurfatin gini nih, ada taknya. Nah, ini ghurfa. Hah? Ghurfin juga bukan. Bukan. Hazal Apa, Bu? funduku Ingat gak? lahu Nah, situn. ya, ini Bu ya, lihat di sini ghurfah begini. Ghurfatun kamar. Jamaknya ghuraf. Nah, ya, ghuraf Ibu. Jadi ini tuh bentuk jamak Bu, bentuk jamak dari kata ghurfah. Kenapa kok dijamakkan? Karena angkanya 6. Kalau angka 3 sampai 10, ma'adudnya wajib dijamakkan. Jadi bacanya bukan ghurfin, yang betul ghuraf. Ulang lagi coba. Ghuraf ya. Iya. Hazal funduku lahu situn Ghurafin. Kabiratin wa asyaratu hammamatin. Iya betul. Wa asyaratu hammamatin. Ahsan. Terjemahkan coba. Di hotel ini terdapat 6 kamar besar dan 10 kamar mandi. Nih, jamin. Barakallahu fiik. Hotel ini memiliki 6 kamar besar dan 10 kamar mandi. Baik, silakan Ibu tentukan coba kedudukannya. Hada sebagai apa? Hada sebagai mubtada. Bagus sekali. Hunduk. Badal. Ahsan. Bagus. Lahu. Khobar. Jamin. Situn. Situ ghuraf. Situ dulu. Baik, ini dalam kalimat ini khobarnya, ini kan udah ada mubtada ya. Khobarnya masuk khobar apa Bu? Khobar mufrad, khobar syibul jumlah, khobar jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah kayaknya Ustaz. Ya, yang betul khobar jumlah ismiyah, Ibu ya. Jadi ini lahu dia sebagai khobar lagi, khobar 2, situ sebagai mubtada 2. Nah, ini khobar 2 langsung digaris ya. Nah, seperti itu, khobar 2 dan mubtada 2 ini adalah sebagai khobar pertama untuk mubtada ini. Begitu Ibu ya. Ya, ghuraf Bu. Sebagai apa ghurafin? Kenapa majrur? Kenapa dia majrur, kasroh? Karena menjelaskan kenapa dia kasroh. Penyebab dia kasroh ada berapa? 2. Yang pertama huruf jar atau mudhof ilaih. Dia majrur karena mudhof ilaih. Ya, karena kaidahnya ini adat madud 6, ya, angka 3 sampai 10, maka kata setelahnya sebagai madud harus dimajrurkan. Walahu situ ghurafin. Ghurafin mudhof ilaih. Kabiratin Ibu. Sebagai apa? Keterangan Ustaz. Keterangan. Iya, keterangan maksudnya apa? Ya, keterangan itu kan ada badal, ada na'at, ada isim mausul. Badal Ustaz. Badal bukan. Dia na'at Ibu, sifat. Iya, na'at dari siapa? Dari ghuraf. Ghuraf kan jamak tidak berakal. Dia berarti hukumnya muannas mufrad. Ya, sifatnya muannas mufrad, sama-sama nakirah, sama-sama kasrah. Ya, lanjut Bu. Asyaratu. Ayo, apa namanya? Ingat gak?
Sama seperti yang sebelumnya maksud mubtada juga ya. Ada wawu, berarti namanya atof. Atof itu ngikutin sebelumnya. Situnya doma, maka asyratunya juga doma. Atof namanya ibu. Oh iya. Iya. Pokoknya kalau ada wawu, berarti tanya atof namanya. Baik, hammamatin, kenapa kasr? Karena setelah atof kasroh ya Ustaz. Kasrohnya kenapa? Ada huruf jar gak? Nggak ada huruf Nggak ada. Kok dia kasroh, malah nggak ada huruf jarnya? Kenapa? Mudhof ilaih Ustaz. Iya, karena mudhof ilaih. Ingat, adat itu 3-10, madutnya mudhof ilaih. Baik, pertanyaannya, kenapa situ muzakkar, asyaratu muannas? Ini situnya kok muannas, muzakkar maaf. Asyaratunya kok muannas? Kenapa nggak muannas dua-duanya atau muzakkar dua-duanya? Bu Umu Basma udah ngerjain belum PR-nya di rumah? Kalau ininya belum Ustaz. Belum. Kalau bedanya masih belum ini Ustaz. Ya. Baik, jawabannya karena situ guruf ini kan bentuk adat ma'dud. Adat ma'dud kaidahnya angka berkebalikan dengan ma'dud. Ma'dudnya muannas maka adatnya muzakkar. Ini asyaratu karena dia adat dari kata hammam. Hammam itu kamar mandi. Jamanya hammamat. Hammam kan muzakkar. Karena hammam muzakkar maka adatnya muannas. Ini sekalian murojaah ya berkaitan dengan kaidah adat ma'dud yang pernah kita pelajari. Begitu ya, Mubasma ya. Jadi pahami ya? Iya. Situ dia muzakkar karena ma'dudnya muannas, asyaratu muannas karena ma'dudnya muzakkar. Ya barakallahu fiik Mubasma. Selanjutnya rokam ya hamilah. Nah, selanjutnya rokam salasan ya hamilah ya dengan izin Allah ya. Ternyata saya lihat di program Zoom-nya di sana ada program dikasih sama program Zoom-nya program untuk bisa lebih dari 40 menit secara gratis. Khusus bagi mereka para guru yang mengajar yang terdampak dari dampak corona ini, virus corona. Maka alhamdulillah tadi kemarin sudah saya coba diubah untuk ininya, maka ada meeting baru. Alhamdulillah dengan izin Allah, sampai kita membayar dari Zoom-nya diberikan versi gratis yang bisa lebih dari 40 menit. Jadi insya Allah mudah tidak terputus. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Cicik. Tafadhol, Bu Cicik rokam salasa. Salasa. Nah. An-nisa'ut tiwalul lati kharajna minal mustashfal ana tabibatun syahiratun min Faransa. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz, sahih. An-nisa'ut tiwalu, maaf tadi saya lupa nanya kabarnya. Bu Cici kayak fahalu? Sehat Ibu ya? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Wa kaifa haluka anta Ustaz? Wa ana bi khairin ayadun. Alhamdulillah ta'ala. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sahih sekali Bu Cici, betul ya jawabannya. An-nisa'u tiwalul lati kharajna minal mustashfal ana tabibatun syahiratun min Faransa. Bagi umat yang tahu artinya dan tahu kedudukannya, insya Allah umat akan tahu di mana nafas ummahat diberhentikan. Tadi seperti Bu Cici bagus sekali bacanya. An-nisa'u tiwalul lati, berhenti di sini. Kharajna minal mustashfal ana tabibatun syahiratun min Faransa. Begitu ya. Terjemahkan dulu Bu Cici silakan. Para wanita yang tinggi yang keluar dari rumah sakit sekarang adalah pelajar yang terkenal dari Prancis. Pelajar, tabibat adalah dokter yang terkenal dari Prancis. Barakallahu fiik. Sahih, adalah dokter yang terkenal dari Prancis. Tadi mungkin dikiranya talibat Bu Cici ya. Iya, baik. Memang sedikit mirip tulisan ada ta, ada ba, sama bedanya lam sama ba ya. Dokter, para dokter terkenal dari Prancis. Silakan Bu Cici, Anissa, bagi apa?
sebagai mubtada, Jamil. Tiwal. tiwalu sebagai naat, Ya, Hasan. Naat. alati sebagai isim mausul, Iya, kenapa alati pakainya? Bentar pelan-pelan Ibu, pelan-pelan ya. Kenapa alati pakainya nggak pakai aladina? karena jamak, Ustaz. Iya, karena dia menerangkan ini ya, anisa jamak muannas. Sahih. Kemudian kharajna. Kharajna karena jamak, Betul? kharajna minal faronsa silah mausul, Betul sekali. Kharajna minal mustashfa, ini semua namanya silah. Semua namanya silah mausul. Sahih. Ya, kemudian al-ana. al-ana ini muta'alik ya Ustaz. Al-ana sebagai keterangan waktu. Zorof zaman. Waktu. Makanya dia mansub. Kemudian tobibatun. Tobibatun sebagai khobar mufrad. Betul, khobar mufrad yang menjelaskan nisa. Karena mubtada harus ada khobar. Terus syahirat. Syahirotun sebagai naat. Asal. Dari tobibat. Mumtaz. Kemudian min faronsa sebagai muta'alik. betul, muta'alik artinya keterangan tempat. Asan, keterangan yang menerangkan apa tentang tempat. Min faronsa. Barakallahu fiik. Kenapa faronsa ada minnya, nggak jadi min faronsi? Tapi tetap sa. Karena ada alif maksur, Ustaz. Betul sekali. Karena isim yang ada alif maksurnya, tanda kasrnya tidak kelihatan. Barakallahu fiik, masya Allah, Bu Cici, mumtaz, asanti. Baik, barakallahu Ustaz. Ya, selanjutnya saya persilakan rokom arba'ah nomor 4 setelah Bu Cici. Bu Eli. Bu Eli saya tidak bisa unmute sendiri ya, saya hanya minta silakan. Bu Eli, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, kaifa haluki Bu Eli? Hal anti bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Ana bi khair. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, tafadhali Bu Eli iqra'i rokom arba'ah. Silakan Bu Eli dibaca nomor 4. Rokom arba'ah. Ya. Fi qaryati masajidu kasiratun. Ulang lagi Bu, maaf. Ulang lagi. Maka suaranya mengecil Ustaz. Mengecil? Kedengaran nggak? Nah Ya. ya besar-besar. Silakan, ulang lagi. Fi qaryati masajidu kasiratun. Masya Allah, barakallahu fiik, sahih. Fi qaryati masajidu kasiratun. Sahih, Bu, terjemahkan. Coba Bu Eli. Di dalam kampungku masjidnya besar, kecil, banyak. Kecil, besar, banyak. Yang mana yang benar? Banyak, besar. Banyak, ya barakallahu fiik, karena kasirah. Iya, sahih Bu, barakallahu fiik, masya Allah. Sahih. Fi qaryati masajidu katsiratun. Baik, pertanyaannya buat Bu Eli. Silakan Bu. Fi qaryati. Bagi apa? Khobar sibhul jumlah. Mumtaz, khobar sibhul jumlah, benar. Terus kalau Masajidu mubtada. masya Allah, sahih masajidu mubtada, sahih. Kemudian Kasiratun naat. masya Allah, naat dari siapa? Masajidu. Iya, naat dari masajid. Masajid kan jama Ibu ya? Jama atau mufrad? Ya, Kenapa kok? Kenapa naatnya nggak ikut jama, tapi jadi muannas mufrad? karena ini masajidu ini karena ada alif makanya dia tidak bertanwin Ustaz. Betul nggak Tapi tapi kasiratunnya tetap bertanwin. iya betul, barakallahu fiik, sahih. Pertanyaannya kemudian kasiratun kan ini muannas Ibu ya? Muannas mufrad ya? Iya. Benar nggak? Benar ya? Iya. Kalau masajid bentuknya jama atau mufrad? Jama. Kenapa kok naatnya mufrad sedangkan yang disifatinya jama, bukannya harus sama? Karena hukumnya jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Eli, masya Allah. Mumtaz Ibu. Alhamdulillah, berarti Ibu paham ya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Barakallahu fiik, asanti. Ya. Selanjutnya setelah Bu Eli, tafadhali rokom khamsah, nomor 5. Di bawahnya ada Bu Lili. Silakan Bu Lili, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khairin Ustaz. Alhamdulillah bi khairin. Barakallahu fiik. Silakan Ibu rokom khamsah. Iqra'i Bu Lili rokom khamsah. Rokom khamsah. Tilkan nujumul jamilatul lati fis samai laha alwanu lami'atun. Alwa, apa tadi? Alwa,
Alwanu. Alwanu atau alwanun? Alwanun, Ustaz. Bertanwin nggak? Tadi kurang dengar. Tadi awalnya Anda bacanya tidak tanwin, Ustaz. Ya, yang betul bertanwin atau tidak? Bertanwin. Bertanwin, alwanun, sahih, Bu. Ini bukan alif lam, Ibu ya. Memang ini katanya di kata laun jamannya alwan. Alwanun terus Lami'atun. Ahsan, lami'atun, sahih, lami'atun. Ulang lagi Bu bacanya, silakan dari pertama. Tilkan nujumul jamilatul lati fis samai laha alwanun lami'atun. Barakallahu fik. Sahih. Tilkan nujumul jamilatul lati fis samai laha alwanun lami'atun. Terjemahkan. Bintang yang indah itu Ya. yang ada di langit, Ya. dia memiliki warna yang bercahaya. Masya Allah, dia memiliki warna yang bercahaya. Betul, alamiah itu yang berkilau atau apa? Mengkilap, bercahaya boleh. Sahih, Bu. Alwanunya bagaimana, Ustadz? Warna artinya? Iya, warna. Kalau dikaitkan dengan bulan tetap warna ya, Ustadz ya, artinya. Gimana? Alwan itu warna. Nah, Ustadz, tapi kan ini kaitannya dengan bintang. Bintang kan hanya satu warna tuh, Ustadz. Bintang terkadang ada bintang. Bintang itu bintang di sini maksudnya bintang itu bisa planet, Ibu ya. Kan planet macam-macam warnanya. Mars itu warnanya merah. Kalau Pluto agak kehijauan. Gitu ya. Nah, Ustadz. Ya, kadang tuh bintang ada yang merah, kuning. Ya begitulah pokoknya. Ya, jadi boleh nggak apa-apa. Alwanun lamnya memiliki warna-warna yang mengkilap. Begitu. Nah, Ustadz. Ya. Ustadz jangan lupa direkam, afwan. Udah Ibu, udah direkam insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah udah ya. Ya, silakan diberikan kedudukan Bu Lili. Tilka mubtada. Jamil. Nujum badal. Ahsan. Jamilatun Ma'at ahsanti. Alati isim mausul. Ahsan, Masya Allah. Kemudian Fis samai silah mausul. Iya, sahih. Laha khobar. Masya Allah, Jamil. Alwanun mubtada. Jamil, untuk mubtada. laha. Iya, mubtada 2 untuk laha. Terus khobar pertamanya mana? Khobar pertamanya laha alwanun. Laha alwanun sebagai khobar pertama, betul sekali untuk kata tilka. Sahih. Lami'ah sebagai Naat, Ustaz. Naat dari siapa? Dari nujumu. Dari siapa? Naat dari siapa? Dari bintang, nujumu, Ustaz ya? Bukan. Atau dari alwanun? Bukan, dari alwani. Oh, alwanun. Iya, karena dia sifatnya sama-sama nih, sama-sama nakiro, sama-sama nakiro dan bedanya alwan ini jamak kan ya, sama lamia kenapa dia muannas mufrad? Karena untuk kaidah jamak tidak berakal. Iya betul. Karena alwan ini jamak tidak berakal, maka sifatnya muannas mufrad. Ya begitu Ibu, sahih. Laha tadi laha saya lupa tanya. Hanya ini kembali siapa? Laha dia mempunyai ke nujumu. Betul, ke nujum. Karena nujum jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Sahih Bu Lili, barakallahu fik. Sahih, Hasan. Ya, alhamdulillah. Ustaz mau tanya boleh? Boleh Bu, silakan. Ustaz, boleh. Alwanun hubungannya dengan anujumu sebagai apa ya Ustaz? Alwanun bukan sifat. Bukan. Jadi laha, ini laha alwanun. Lahanya sebagai khobar, dia khobar. Tapi khobarnya bukan khobar buat nujum, bukan. Dia khobar 2 untuk kata alwan. Begini. Oh. Ini lahanya khobar 2. Soalnya saya. Iya, sebentar ya. Saya ginikan dulu ya, sebentar. Alwanun, begini. Tak tulis ya. Biar ininya. Ini sebentar dulu.
Ya, ada tulisannya di sini. Saya lupa. Nah, ini kan laha dia khobar. Tulis kelihatan ya khobar. Tapi dia bukan khobar, bukan khobar untuk ini, bukan khobar untuk nujum, bukan ya. Salah. Yang betul laha ini khobarnya khobar 2. Khobar 2 untuk siapa? Khobar 2 ya, ini susah. Khobar 2 buat ini alwan. Nah, alwannya nanti kita bilang sebagai mubtada 2. Kok ada begitu sih Ustaz, mubtada 2 khobar 2? Iya, karena khobar dari kata nujum ini, khobarnya, ini kan nujum ini badal, maaf. Ini tilkanya sebagai mubtada. Nah, mubtada ini khobarnya mana? Khobarnya ini, khobar namanya dikenal dengan khobar jumlah ismiyah. Begitu, Bu. Khobar jumlah ismiyah. Nah, ini jadi seluruhan al-laha alwan sebagai khobar dari kata ini ya, tilka nujum. Begitu ya, Bu. Maksud saya gini Ustadz, kalau lati fis samai dihapus, misalkan gini, tilkan nujumul jamilatu laha alwanun laimatun, misalkan ya. Nah, anujumu kan bentuknya kan muzakkar tuh. Ya, alwanunnya itu bukan muzakkar, nujum itu dia jamak tidak berakal. Muannas mufrad. Iya. Aslinya gitu Ustadz, jemun kan aslinya muzakkar ya. Iya betul. Nah, kalau misalkan allati fis samai laha itu dihapus tuh semua. Ya, kita tilkan nujumul jamilatu ya. laha alwanun laimatun. Ya. Nah, maksud saya nujumu itu kan muzakkar ya. Alwanu kan warna-warnanya ya Ustadz. Karena dia kan bentuknya itu sama-sama muzakkar ya? Enggak, dia nih. Nujumu dengan alwanun. Ini perhatikan. Khobarnya di sini, ini khobar laha alwanun, bukan khobar mufrad. Bukan khobar mufrad. Kalau khobar mufrad itu yang harus sama. Ini namanya khobar, khobar jumlah ismiyah. Jadi kalau khobar jumlah ismiyah itu syaratnya harus ada ini aja nih, cuma domir. Ini kan domir ha nih. Domir yang menunjukkan kembali ke belakang, begitu. Makanya ha inilah yang menunjukkan sebagai kembalinya sama seperti ke belakang nujum. Adapun alwan mau 1 warnanya, mau 2 warnanya, mau 3 jamak tidak mempengaruhi kata sebelumnya. Kenapa? Karena ini bukan keterangan yang menyerahkan nujumnya, bukan. Tapi ini apa? Keterangan alwan ini untuk menjelaskan mubtada 2 dari khobar 2 ini. Hanya inilah yang menunjukkan kembali ke nujum. Begitu, Ibu. Paham ya? Iya, insyaallah Ustaz. Insyaallah, barakallah. Ya, karena khobarnya namanya khobar jumlah. Nah, barakallah. Baik, saya hapus dulu. Baik, rokam sita ya. Sekarang nomor 6, Salabul Lili. Selanjutnya tafadholi Bu Linda Ummu Fathan. Apa haluki Bu Linda Ummu Fathan? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair, masyaallah. Alhamdulillah. Sebentar Ibu, sebelum Ibu baca nomor 6, saya minum dulu. Maaf nih umat, kalau lihat di layar, saya megangnya sepertinya tangan kiri. Ini sebelah tangan kanan ya. Ini apa? Ada cermin yang terbalik. Saya takutnya nanti salah paham. Alhamdulillah. Silakan Bu Linda Ummu Fathan, rokam sitah. Saya besarkan dulu ya Bu ya. Afwan Ustaz mau tanya dulu, munfajiroh itu apa ya? Iya, gimana Ibu? Munfajiroh itu apa ya Ustaz? Munfajiroh. Ibu udah coba-coba lihat di kamus belum? Udah, tapi nggak ketemu ya? Baik, munfajiroh itu secara bahasa bisa meledak, ya, bisa pecah kalau menunjukkan pada apa? Pada ban. Kalau misalnya bom berarti munfajiroh meledak. Misalnya kumbulah, al-kunbulah itu bom bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya bom itu al-kunbulah, ini kunbulah. Kunbulah, kalau saya bilang al-kunbulah itu munfajirah. Artinya apa? Bom itu meledak. Ya, kalau misalnya apa? Dikaitkan dengan bom. Tapi kalau dikaitkan dengan ajalah itu
roda, berarti munfajirah maksudnya pecah. Rodanya pecah. Jatuh malah meleduk Ibu ya. Nah, meletus itu. yang meletus ya, meleduk itu bahasa Betawi ya. Ya seperti itulah. Nah, munfajirah bisa pecah, meleduk, pecah dan sebagainya. Meletus ya. Baik, silakan. Rokam sita. Nah, Saya roti ada munfajiratun fi syari'i alladhi amamal mat'amul kabir. mat'am, salah tadi. Amamal mat'a. Mat'amul ya, Ustaz. Apa? Mat'am ya. Iya betul mat'am. Cuma tadi harokatnya agak ada yang salah tadi. Bukan mat'amu. Apa? Mat'a? Mat'ami. Mat'ami, sahih. Kenapa mat'ami bukan mat'amu? Ada amamal. Ada amama, betul sekali. Amamal mat'amil kabiru ro'ri. Kabiri. Iya kabir. Sahih. Barakallahu fiik. Silakan kedudukannya. Saya roti. Mubtada. Bagus sekali. Ajalatuha. Apa ya Ustaz ya kalau ini bannya? Tentukan dulu. Kira-kira ini khobarnya khobar apa? Khobar jumlah ismiyah ya Ustaz. Betul. Khobar jumlah ismiyah. Berarti ini ajalatuha. Ibu bilang apa? Dia ajalatuha. Ibu bilang dia sebagai mubtada 2. Mubtada lagi. Yes. Ada lagi ya. Ajalatuha munfajirah. Sebagai, maaf ya, saya tulis dulu nih. Saya roti, mobil saya. Kenapa sih mobil saya? Saya ingin jelaskan kan tentang mobil ya. Mobil saya bannya pecah. Berarti bannya pecah. Kita bilang ini. Kita tidak bilang sebagai khobar langsung begini. Kenapa kita bilang sebagai khobar? Karena kalau sebagai khobar sudah titik sampai sini. Saya roti ajalatuha. Berarti titik udah sampai sini selesai kalimatnya. Tapi nggak nyambung ya kalau titik ya. Mobil saya bannya kenapa? Pecah. Oh berarti ini bukan khobar. Munfajirah pecah. Yang pecah apanya Bu? Mobilnya atau bannya? Bannya. Bannya yang pecah. Berarti ini keterangan khobar yang mengabarkan ajalah. Makanya saya bilang tadi ajalah dia sebagai ini susah. Mubtada. Nah, begini mubtada. Mubtada lagi tapi mubtada 2. Munfajirah khobar 2. Nah, ajalatuha munfajirah bannya pecah itu menerangkan mobil. Makanya kita bilang mubtada 2 dan khobar 2 ini adalah khobar lagi yang pertama untuk mubtada tadi. Begitu Ibu. Paham ya? Yang mudah-mudahan paham. Ya, silakan lanjut. Fi syari'i Ya. itu tempat ya Ustaz. Fi syari'i betul. Ini hanya sebagai keterangan tempat. Karena sudah sampai sini aja, titik sudah sempurna. Mobil saya bannya pecah. Di mana pecahnya? Fi syari'i, di jalan. Betul, keterangan tempat muta'alliq namanya. Alladhi ini menerangkan jalannya. Di jalan yang Berarti mau amamal mat'amil kabiri silah mausul. betul sekali. Dia sebagai silah mausul. Iya, ini nggak ada mausnya jadi agak susah ya. Ini namanya silah mausul. Betul, silah mausul. Iya, silah mausul. Ya, begitu Ibu. Barakallahu fiik. Terjemahkan coba. Mobil saya bannya pecah di jalan yang di depan rumah makan besar itu. Betul sekali. Mobil saya bannya pecah di jalan yang ada di depan rumah makan besar itu. Iya, barakallahu fiik. Sahih Bu Linda, barakallahu fiik. Ahsanti. Ya, begitu ya Mas ya. Jadi ini bentuk yang keenam, bentuk kalimatnya. Saya roti sebagai mubtada, ajalatuha munfajirah, ini khobarnya untuk sayarah. Tapi kita katakan ajalatuha sebagai mubtada lagi 2, munfajirah khobar 2. Ini mubtada huwa dan khobar 2 sebagai khobar. Untuk kata sayarah, fi syari hanya sebagai keterangan tempat.
Alladzi amama mat'amil kabir, ini menunjukkan kejelasan dari kata syari di jalan. Jalan yang mana? Itu loh, di jalan yang di depan rumah makan besar itu. Kabiri sebagai naat jadi kata naat. Barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta rokam sabah dilanjutkan ke Bu Linda Siregar. Ya, Assalamualaikum Bu Linda Siregar. Bu Linda, coba bisa diaktifkan Bu mic-nya, karena saya nggak bisa mengaktifkan sendiri. Waalaikumsalam, hadir. Alhamdulillah. Kaifa haluki Bu Linda? Bikhair, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Masyaallah, alhamdulillah bikhair. Ya, tafadhali Bu Linda, iqra'i raqam sabah. Rakam sabah. Ya. Jauh jati laha uhtani, pelan-pelan nggak kelihatan. Uhtani isnatani wasara satu ikhwati. Ulang lagi, saya lagi coba. Jauh jati istri saya, Ya. dia mempunyai saudari perempuan, 2 saudari perempuan Ya. dan 3 saudari laki-laki. Dan 3 saudara laki-laki. 3 saudara laki-laki, maaf. Iya, barakallahu fiik. Coba Ibu baca bahasa Arabnya lagi Bu, sekali lagi baca bahasa Arabnya. Ya, tadi ada panjang pendeknya yang kurang tepat. Coba lagi. Kan ya Ustaz, nggak kelihatan, pelan-pelan. Jauh jati laha uhtani isnatani wasalah satu ayat laknya panjang Bu. Wasalah satu ikhwatin. Wa-nya pendek. Wasalah satu ikhwatin. Ulang. wati. Pakaiin ya. Wasalah satu ikhwatin. Betul. Coba lagi Bu, baca lagi. Ulang lagi bahasa Arabnya, bacanya coba. Coba lagi. Panjang pendek tadi agak kurang tepat. Jauh jati laha uhtani isnatani wasalah satu ikhwatin. Nah, wa-nya nggak panjang. Wa-nya nggak panjang, pendek. Wasalah satu ikhwatin. Wasalah satu ikhwatin. Ikhwatin. Wa-nya pendek. Ikhwatin. Coba lagi. Wasalah satu ikhwatin. Nah, itu dia maksud saya Ibu. Barakallahu fiik. Sebentar ya, ini ada pesan masuk. Saya baca dulu. Diterjemahkan ya Ustaz. Istri saya, dia mempunyai 2 saudari perempuan dan 3 saudara laki-laki. Sahih Bu Linda, barakallahu fiik, masya Allah. Ayo berikan kedudukan Bu sekarang. Jauh jati mubtada 1. Betul, masya Allah. Laha sebut jumlah. Ya, sebut jumlah. Ini mubtada 2. Ukhtani mubtada 2, betul. Terus khobar satunya mana? Buat zaujati. Khobar satunya yang jumlah ismiyah. Iya, dari mana? Dari mana? Jumlah ismiyahnya bentuknya dari mana? Laha ukhtani, dari saibul jumlah. Mumtaz. Sahih, ini namanya sebagai khobar jumlah ismiyah. Betul sekali Ibu, sahih. Asad, terus isnatan. Ustaz mau tanya, wasalah satu itu bisa dibilang atof? Atof, memang atof. Kan ada waw. Kalau ada waw namanya atof Ibu. Momen, kenapa dia iftani pakai alif dan nun, yang salah satu pakai domah, bisa dibilang atof? Karena kan beda. Kenapa? Karena kan tanda majrurnya, tanda marfu, domahnya nih. Domahnya dari kata ukhtani itu kan dengan alif. Oh iya betul. Memang dia nih itu selamanya nih, karena memang bukan dia kasroh, bukan. Ini dia domahnya diganti dengan alif, karena nih itu selalu kasroh. Terus kalau misalnya kasroh bagaimana Ustaz? Kalau kasroh diganti pakai ya, ukhtain. Oh iya. Paham ya? Nggak bisa apa? Iya Ustaz. Betul. Jazakumullah. Ya, isnatan sebagai apa? Isnatan tadi waktu yang mubtada. Kok mubtada? Tadi ukhtani udah mubtada. Isnatan sebagai apa? Naatnya. Naat, betul sekali. Karena angka 1 sampai 2, angka 1 dan 2 itu kaidahnya naat man'ut. Betul sekali. Isnatan, naat. Sahih Bu. Salah satu tadi apa sebagai apa? Salah satu tadi atof tadi. Atof, betul. Yang jadi
Kan dia doma, Bu. Ada. Oh, taninya nggak doma. Apa tadi jawabannya? Atau karena dia kan ikut dari isnatani, Betul. tandanya domo. Ahsan. Terus Bu, ikhwatin sebagai apa? Kenapa kasroh? Mudhof ilai Iya, dari salah sahih. satu. Mudhof ilai dari kata salasa. Karena kalau angka 3 sampai 10 kaidahnya mudhof ilai. Kalau 1 sampai 2 kaidahnya naat man'ut. Barakallahu fik walinda. Santi, sahih. Jazakallah. Iya, wa jazakillah barakallahu fik, masyaallah. Selanjutnya rokam samaniyah Bu Nanan. Selanjutnya ya, saya ikuti dari absen yang ada di Zoom ya. Bu Nanan Yani. Bu Nanan Yani. Assalamualaikum Bu Nanan. Bisa diaktifkan Bu mic-nya karena saya nggak bisa aktifin sendiri di sini. Assalamualaikum Bu Nanan. Baik, saya ganti ya. Bu Nawang. Assalamualaikum Bu Nawang. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, barakallahu fiik Bu Nawang. Kaifa haluki Bu Nawang? Bi khair? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Iya, alhamdulillah. Silakan Bu Nawang iqra'i raqam samaniyah. Silakan dibaca nomor 8. Maka tibut tulabillati fil fasli qadimi maksuratun. Nah, coba baca intonasinya Bu. Maksudnya masih putus-putus bacanya. Coba lagi yang lancar. Maka tibut tulabillati fil fasli faslil qadimi maksuratun. Iya, barakallahu fik, sahih. Maka tibutul labillati fil faslil qadimi maksuratun. Ahsanti, barakallahu fik. Terjemahkan. Meja-meja para pelajar yang di kelas lama patah. Iya, betul sekali. Meja-meja pelajar yang ada di kelas lama itu patah. Ya, silakan Ibu berikan kedudukan. Makatib. Mubtada, jamil. Tulabi. Mudhof ilaih. Sahih. Allati isim mausul. Ahsan. Fil fasl qadim. Fil fasli silah mausul al-qadim na'at. Iya, na'at dari fasli, sahih. Maksurah khobar. Iya, masya Allah, barakallahu fiik Bu Nawang. Mumtaz, Hasan. Iya, selanjutnya tafadhol raqam 9 Bu Nina Septia. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa haluki Bu Nina? Hal anti bi khair? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khair. Silakan Bu Nina, iqra'i raqam 9, dibaca nomor 9. Bismillah. Ya, silakan. Banatin ya. Bukan. Bintun. Bukan juga. Oh ya. Bintun, banatin. Bintang. Apa? Apa tadi? Bintan ya. Bintan. Bukan juga. Kalau bintan salah. Salah. Apa ya? Banatin juga bukan, salah. Sampai Ibu bilang nyerah baru saya kasih tahu. Bintan bukan, banatun dia ada alif. Iya, bukan. Banatun kan begini tulisannya. Nah, ini banatun. Ayo. Saya salah tulis. Kalau banatun saya kasih kiri. Banatun gini tulisannya. Bintani nggak ada nunnya. Bintani nggak ada nunnya. Ayo, yang betul apa? Silakan Ibu. Di banatin bukan. Ya, sampai Ibu nyerah lah saya kasih. Di kamus juga nggak ada nih, saya dari cari. Di kamus nggak ada. Saya minum dulu ya. Bismillah. Bintani nggak ada nunnya kalau dua. Nggak ada nunnya. Bisa nggak? Kalau isi musana hilang nunnya bisa nggak? Dari asa bintani jadi binta, bisa nggak?
Oh, Ada iya, nggak satu keadaan bisa, di bisa. mana isim musanna? Bisa karena ada alif, Lupa. Hah? Ya benar Ustaz. Apa? Musanna ini. Musanna. Terus Ya karena dia ada alif, tidak boleh ada 2 alif kan. salah, Jadi bukan nunnya itu. dibuang. Bukan itu. Ayo, masih ingat gak? Kapan dan kenapa isim musanna nunnya hilang? Coba diingat-ingat lagi. Nah, ini yang lupa saya. Lupa. Tadi saya mau pikir bintani tapi nggak ada nunnya di sana, tapi Betul, ingat perhatikan. ada yang nunnya bisa dibuang, cuman saya lupa alasannya. Lupa alasannya. Baik, jawabannya ingat-ingat kembali ya. Bahwasanya isim musanna itu nunnya bisa dibuang dan memang harus dibuang. Kalau seandainya isim musanna kedudukannya sebagai mudhof. Oh iya mudhof. Iya. Kalau seandainya sebagai mudhof, maka nunnya hilang. Nah, sekarang coba lihat nih. Binta akhi, ini kira-kira bintanya mudhof atau enggak? Mudhof. Mudhof kepada siapa? Mudhof kepada akhi. Akhi, betul sekali. Ini nih. Karena kan asalnya begini nih, kalau saya tulis ya di pinggir ya, bisa dilihat ya. Kalau saya tulis di pinggir itu begini kan asalnya. Bintu akhi, begitu kan, anak perempuan saudara laki-laki saya, satu bintunya, nggak bertanwin. Tapi saya ingin buat 2, karena saya buatnya 2 musanna, dan musanna ini sebagai mudhof, maka ingat kalau mudhof saya nggak boleh bilang bintani akhi, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mudhof itu syaratnya isim musanna itu kalau di mudhof atau diidofahkan syaratnya nggak boleh ada nun. Kayak betul binta akhi. Begitu Ibu ya? Iya Ustaz. Ya, silakan. Binta akhi, terus Binta akhi tolibatani mustahidatani wazakitani apa? wazakita Bukan. Wazakiyatani fil jamiati. Mumtaz. Jamiatin. Udah benar tadi janya panjang. Fil jamiati. Ulang lagi bacanya biar lancar. Pertama yuk. Binta akhi tolibatani mujtahidatani wazakiyatani fil jamiati. Mumtaz. Masya Allah. Bagus Ibu. Ahsan. Terjemahkan dulu. Silakan. 2 saudara laki-laki. Bukan. Dua siapa tuh? Binta. Binta saudara perempuan. Bukan. Bintun. Ibnun anak laki-laki. Anak perempuan. Iya, 2 anak perempuan. Gimana terjemahnya? 2 anak perempuan saudaraku. Iya. Tolibatani, keduanya pelajar yang bersungguh-sungguh kan mustahidatani wazakiyatani. Ini nggak tahu nih wazakiyatani apa ya Pak? Zaki itu artinya pintar atau cerdas. Zaki. Pintar. Ya 2 pelajar yang bersungguh-sungguh dan keduanya pintar di kampus. Iya, di universitas atau di kampus. Baik, atau bisa begini ya Bu ya, terjemah bagusnya lagi. Binta akhi, 2 anak perempuan saudara laki-laki saya adalah tolibatani mustahidatan, 2 pelajar yang rajin, wadakiyatani dan cerdas fil jamiati di universitas. Begitu Ibu, coba bisa terjemahkan lagi. 2 anak perempuan saudara saya adalah 2 pelajar. Saya coba ulang. 2 anak perempuan saudara saya adalah pelajar-pelajar yang rajin dan cerdas, dan keduanya cerdas di universitasnya. Iya, di universitas. Ya, barakallahu fiik. Ya, silakan kedudukan coba. Binta akhi, binta mudhof, akhi mudhof ilahi. Iya. Keduanya ini jadi mubtada. Masya Allah, sahih Bu. Terus tolibatan. Tolibatani mustahidatani. Tolibata ini
khobar sibhul jumlah ya? Hah? Khobar sibhul jumlah? Memang ada huruf jarnya? Enggak ada. Nggak ada. Tholibatani. Khobar apa namanya? Khobar 2 untuk mustahidatani ya? Bukan. Dia khobar mufrad, Ibu. Khobar satu kata. Oh iya, tunggal. Cirinya apa? Lihatnya sama-sama muannas, sama-sama apa? Sama-sama musanna 2, binta 2, tholibatan 2. Sudah sampai sini aja titik sudah sempurna. Buktikan coba ya, saya titikkan sampai sini kalau dia khobar tuh udah titik berarti. Binta akhi tholibatan. 2 anak perempuan saudara saya adalah 2 orang pelajar. Sempurna gak kalau sampai situ? Sudah kan ya, sempurna. Berarti setelahnya hanya sebagai keterangan atau menjelaskan saja tentang pelajarnya. Baik, kemudian mustahidatan. Mustahidatani naat ya? Naat sahih, sifat dari tholibatan. Jamil, sahih. Terus wazakiyatani ya. Dan itu tadi apa kalau ada wa itu tadi keterangannya jadi apa namanya? Atof ya? Atof, jamil, atof, sahih. Mengikuti. Atof, hasan. Fil jami'ah? Atau fil jami'ah keterangan tempat. Iya, keterangan tempat terkenal dengan muta'alliq, sahibu barakallahu fi. Hasan. Asal kalimatnya itu hanya sampai ini aja, tholibatan, mustahidan, zakiyatan, fil jami'ah. Ini hanya keterangan agar untuk lebih menjelaskan kalimat yang menunjukkan tentang apa? Ini dia, tholibatannya. Barakallahu fi, Bu Nina. Bisa dipahami Bu ya, insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Iya, barakallahu fi. Hasan. Wa jazakallahu khairan. Binta akhi tholibatani mustahidatan wa zakiyatani fil jami'ah. 2 anak perempuan saudaraku adalah 2 pelajar yang rajin dan cerdas di universitas. Mubtada, ini khobarnya khobar mufrad. Makanya saya bilang tadi binta ini musanna, 2 orang, kenapa? Karena lihat khobar mufradnya sama-sama musanna. Cuma bedanya binta tidak ada nunnya karena didofahkan. Kalau dimudofkan, maka musim musanna harus wajib hilang nunnya. Mustahidatan sebagai naat untuk tholibatan, dakiyatan atau fil jami'ah sebagai muta'alliq atau keterangan tempat menjelaskan tentang pelajarnya itu ada di universitas. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya raqam 10 terakhir. Silakan. Raqam 10 di bawahnya Bu Ninik. Assalamualaikum Bu Ninik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia, barakallahu fiik, sahih Bu. Ya, jangan lupa ya ada alif lamnya. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Iya, kaifa haluki Bu Ninik? Hal anti bi khair? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah, alhamdulillah bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Ya, silakan Ibu. Raqam 10. Ya, silakan nomor 10. Asyaratu. Yang betul asyarah, asyaratu atau asyru? Pakai ta atau asyaratu. Asyaratu. Yang betul asyaratu atau asyru atau yang nggak pakai ta marbuta. Nyebutinnya apa? Asyarah atau asyru? Pakai ta. Pakai yang ta. Iya. Jawabannya boleh bilang asyaratu boleh, mau pakai muzakkar juga boleh asyru. Kenapa? Boleh dua-duanya. Tahu nggak sebabnya? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Ya, karena kita hanya menyebutkan angkanya aja. Kalau angkanya aja yang disebutkan, kita boleh pilih mau pakai muzakkar, mau pakai muannas, nggak ngaruh. Begitu Ibu ya? Iya. Tapi kalau sudah ada ma'dudnya, maka kita harus pilih salah satu karena ada kaidahnya. Begitu Ibu? Ada kaidahnya. Betul. Ya, silakan asyarah boleh, asyru juga boleh. Silakan Ibu ulang lagi, maaf, ikra'i. Raqam asyaratu. Ya. Hazat tamrinu lahu asyaratu asilatin sahlatin. Mumtaz, masya Allah, sahih. Hada tamrinu lahu asyaratu asilatin sahlatin. Terjemahkan. Latihan ini mempunyai 10 soal yang mudah. Betul sekali. Latihan ini memiliki 10 soal yang mudah. Benar ya Bu ya? Sesuai dan kenyataan. Susah Ustaz. Oh susah. Saya kira benar mudah kayaknya.
Tapi berarti diganti nih as'ilatin so'batin. Ya. Sahlatin tambahin lagi insya Allah. Insya Allah. Ya silakan Ibu, sebutkan kedudukannya. Hada Mubtada. Hasan, bagus. Tamrinu badal. Masya Allah, betul. Badal. Lahu khobar sibul jumlah. Masya Allah, sahih. Asyaratu mubtada 2. Masya Allah, sahih. Terus, khobar satunya mana? Khobar satunya mana? Khobar satunya? Khobar satunya lahu. Hah? Khobar buat? Salah. Ini kan khobar 2. Khobar satunya hazat tamrinu. Ini latihan. Latihan ini. Ini kan mubtada, udah. Ya, Ustaz. Tadi mubtada. Khobar satunya asyaratu as'ilah ya Ustaz. Bukan. Coba lanjutkan dulu deh. As'ilatin sebagai apa? As'ilatin majrur sebagai apa? As'ilatin khobar untuk asyaratu. Bukan. As'ilatin majrur sebagai apa? Bukan. Salah. As'ilatin kasrah. Majrur. Majrurnya asyaratu as'ilatin 10 soal. As'ilatin sahlatin dia kan majrur karena mudhof. Iya, sahih. Mudhof ilaihi. Buat MI ya. sahlatin ya Ustaz. As'ilatin mudhof ilaihi. Ini asyarahnya dia mubtada sebagai mudhof. Mudhof itu nggak disebutkan, nggak apa-apa. Ya, as'ilatin mudhof ilaihi. Sahlatin Naat. Naat dari siapa? Sifat dari siapa? Dari as'ilatin. Betul sekali. Sifat dari as'ilatin. Sahih. Barakallahu fiik. Makanya dia sama-sama muannas, sama-sama majrur. Begini ya Bu ya. Coba lagi ulang Bu. Haja sebagai apa tadi? Saya ulang lagi coba. Haja sebagai apa? Sebagai mubtada. Betul. Tamrinnya badal. betul. Lahu khobar sibul jumlah. Asyarah saya bilang mubtada 2. betul. As'ilatin mudhof ilaihi. Kalau mudhof kan sebelum mudhof ilaihi. Sahlatin Naat. Baik, pertanyaannya ini mubtada 1 khobarnya mana? Kan belum ada, ya kan? Kalau ini baru ada mubtada 2 khobar 2. Iya Ustaz. Mana jawabannya? Tahu saya. Nggak tahu ya. Baik, barakallahu fiik. Suka Bu, betul Bu. Jawabnya kemudian nggak tahu. Nggak tahu itu setengah dari ilmu. Ya, dibanding jawabnya. Dibanding jawabnya apa? Kita jawab tapi ngawur. Kalau ngawur nanti namanya jadi jahil murakkab namanya. Jahil murakkab itu apa? Ketidaktahuan yang murakkab, berlipat ganda begitu. Berdobel. Double. Ya. Benar, ini jadi jawabannya mubtada 1, mana khobarnya kan harus ada khobar mubtada itu. Nih jawabannya, mubtada 1 khobarnya ada di sini nih, gabungan dari khobar 2 dan mubtada 2. Namanya khobar jumlah ismiyah. Nah, begini. Khobar 1 lahu asyaratu Ustaz. Lahu asyaratu as'ilatin ini nih semuanya. Atau lahu asyara aja nggak apa-apa. Betul, khobar 1. Nah, ini namanya khobar jumlah ismiyah, Ibu. Cirinya apa sih? Cirinya ada domir, nih domir ini, yang kembali ke mubtada. Itu ciri daripada apa? Ciri daripada khobar jumlah ismiyah. Begitu, Bu. Paham nggak? Iya. Paham ya, insya Allah ya. Terus khobar 2-nya mana? Ini khobar 2-nya, Ibu. Lahu khobar sibul jumlah tadi. Buat asyarah tapi. Khobarnya diduluin ya Ustaz? Diduluin, betul. Karena kalau bentuknya jar majrur biasanya untuk khobar jumlah ismiyah khobarnya didahuluin. Begitu memang Ibu. Iya Ustaz. Ya. Begitu ya. Bisa pahami ya? Iya Ustaz. Ya, jadi jadi begini Oma kesimpulannya biar mudah. Begini ya buat semuanya nih, sebentar dulu saya tulis ya di bawah. Nih begini. Buat simpulan buat semua. Sebentar saya hapus ini. Begini Oma Hal, jadi buat semuanya nih, buat simpulannya saya berikan di tengah. Simpulannya begini. Jadi misal ya, saya ingin buat atau pelajar.
Nah, ini kesimpulannya, ingat, setiap ada jumlah ismiyah maka khobarnya ada 4 kemungkinan. Yang pertama khobar mufrad atau libu mujtahidun. Cirinya apa? Kalau sudah khobarnya mufrad berarti sampai titik udah sempurna kalimatnya, titik, kalimatnya sempurna. Pelajar itu rajin, tinggal ditambahkan keterangan tempat dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua namanya khobar syibul jumlah atau libu fil fasli. Pelajar itu di kelas. Nih, fil fasli khobar, tapi namanya khobar syibul jumlah. Dan ini sudah khobar untuk yang sebelumnya, thalib. Apa cirinya? Cirinya sudah sampai titik. Nah, kalau titik sudah sempurna kalimatnya. Kemudian selanjutnya khobar jumlah fi'liyah atau libu khoroja minal fasli. Lihat nih, atau libu khoroja minal fasli. Ini berarti khoroja kan fi'il datang setelah isim. Kita bilang khoroja sebagai khobar jumlah fi'liyah karena bentuknya fi'il. Jumlah fi'liyah yang menunjukkan tentang thalib. Minal fasli keterangan tempat. Adapun khobar jumlah ismiyah, lihatnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama bentuknya atau libu lahu misalnya. Nih lihat cirinya ada huruf, ada apa nih, domir yang kembali ke belakang, kembali ke thalib. Atau libu lahu, saya bilang ini bukan khobar syibul jumlah sama seperti fil fasli, tapi dia harus ada kata lagi setelahnya. Kenapa? Karena kalau saya titik nggak jadi kalimat. Pelajar itu mempunyai, belum sempurna. Pelajar itu atau libu lahu misal mempunyai darajatun, sepeda jamilatun yang indah. Nah, berarti saya bilang lahu darajatun jamilah, ini menerangkan thalib. Sehingga kita bilang lahu sebagai khobar, tapi khobar yang kedua. Begitu ya. Kemudian daraja sebagai mubtada, tapi mubtada kedua. Kok mubtadanya ditaruh depan, Ustaz? Memang begini kaidahnya. Kalau untuk jumlah untuk khobar jumlah ismiyah biasanya kalau yang hurufnya jar kembali domir ke belakang, mubtadanya ditaruh di akhir bukan di depan. Nanti umat bilang atau libu lahu daroja ini keduanya yang khobar 2 dan mubtada 2 adalah sebagai khobar pertama untuk mubtada yang pertama. Begini ya, atau lib. Nah, ini agak buru-buru jadinya seperti ini. Jamilah hanya sebagai naat saja. Atau bisa berupa umat ingin bilang misalnya dalam bentuk yang kedua tidak pakai itu domir yang bentuknya syibul jumlah, tapi umat buat bagaimana? Atau libu misalnya darajatuhu. Nanti kalau seperti ini darajatuhu sepedanya, darajatuhu jadi dah sepedanya baru. Nah, kalau seperti ini berarti bentuknya atau libu sebagai mubtada, darajatuhu sebagai mubtada lagi. Kemudian jadidah sebagai khobar, tapi khobar untuk mubtada. Nanti umat gabungkan semuanya di bawah darajatuhu begini ya. Saya tulis ini bawahnya. Umat bilang darajatuhu jadidah, ini keduanya. Nanti umat bilang dia sebagai khobar pertama, khobarnya syibul jumlah, khobar jumlah ismiyah untuk thalib. Jadi intinya begini. Untuk khobar jumlah ismiyah itu kemungkinannya 2. Yang pertama bentuknya begini, mubtadanya taruh belakang. Yang kedua bentuknya seperti ini, mubtadanya di depan tapi harus pakai domir, domirnya kembali ke belakang. Seperti ini ya. Nah, begitulah kesimpulannya ya, intinya. Bahwasanya kalimat jumlah ismiyah itu ada 4 bentuk yang bisa dibuat. Bisa dengan bentuk khobar mufrad seperti di atas. Ada bentuknya khobar syibul jumlah, khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah kemungkinannya 2 seperti ini. Ada yang bentuknya pakai huruf jar, domirnya kembali ke belakang. Atau khobar jumlah ismiyah bentuknya mubtada yang diberikan domir, kemudian khobarnya disebutkan lagi di belakang, digabung jadi 1 untuk sebelumnya. Baik, ini adalah kalimat dari jumlah ismiyah yang semuanya ada dalam latihan yang saya sebutkan. Baik, di sini ada pesan, saya akan baca dulu. Fadlik boleh tanya Ustadz? Silakan Ibu. Ya. Fadlik itu tadi ada kharoja. Ya aja fi'il itu bisa dibikin kalimat. Jadi dia keluar. Artinya sudah fi'liyah.
Betul Ibu, dia keluar jumlah fi'liyah, betul. Jumlah fi'liyah cuma kharaja doang. Iya, kharaja dia keluar fi'liyah. Karena ada arti dianya sebelumnya belakang. Jadi domirnya mustatir, nggak ada disebut ya? Iya betul Ibu, sahih mustatir, Hasan. Nggak disebutkan, tapi sudah mengandung arti di dia. Ya, Makanya, betul. Makanya Ibu kalau udah diubahkan jadi atulab, kalau Ibu dijamakkan, nggak boleh kharaja lagi kan? Karena kharaja kan dia yang keluar, ya kan? Harus diganti dengan apa? Kharaju. Itu ciri dari jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus sesuai domirnya kembali ke belakang. Tulabnya sudah jamak, maka fi'ilnya harus dijamakkan juga. Begitu Bu Linda ya? Iya, terima kasih. Iya, barakallahu fiik. Nah, Hasan. Ini ciri daripada apa? Jumlah fi'liyah. Cirinya harus fi'il setelahnya tapi harus domirnya kembali ke belakang. Kharaja mana saat fi'il apa domirnya kata gantinya? Ada tapi nggak kelihatan. Cuma kita artikan dia keluar. Baik, ini kesimpulan ya dari beberapa jumlah ismiyah yang pernah kita bahas. Cuma di sini saya tambahkan beberapa kalimat jadi panjang hanya sebagai keterangan saja. Baik, umahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.30 lewat. Maka untuk pembahasan kita di kesempatan hari ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum saya tutup, barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan. Pada umat yang di bawahnya, yang belum sempat disebutkan namanya ada Bu Ratna, Bu Sukma, Bu Wulan, Bu Yuni, dan selainnya yang nggak ada namanya, pakai Samsung dan pakai ZIYS. Mohon maaf ya, nanti insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya akan mulai dari Ibu terlebih dahulu. Mudah-mudahan Bu Ratna, Bu Sukma, Bu Wulan, Bu Yuni, dan semuanya ya, umat yang belum disebutkan, semua dalam keadaan sehat dan tetap istiqomah, dimudahkan dalam belajar bahasa Arab. Barakallahu fikunna jami'an. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Ustaz mau nanya dong. Iya, silakan. Itu Ustaz, kalau setelah isim mausul itu di depannya kalimatnya itu pasti silah mausul ya Ustaz? Betul Bu, sahih. Setiap ada isim mausul wajib harus ada silah mausul. Nah, silah mausul itu datang setelah isim mausulnya. Contoh kayak tadi nih, alladzina jalasu amamal ghurfa, silah mausul. Di depannya kan Ibu, nggak mungkin silah mausul taruh belakang. Dia datang di depannya. Allati si mausul kharajna minal mustashfa, silah mausulnya. Begitu Ibu. Jadi kalau misalkan tidak ada isim mausul, misalkan langsung ke fisyari gitu. Itu fisyarinya itu jadi zorof makan ya atau keterangan tempat. Dia keterangan tempat aja. Kalau fisyariah ini kan nomor 6 Ibu. Nanti jadi keterangan tempatnya aja. Tips sama itu jadi keterangan tempat ya? Betul. Oh iya. Itu aja Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Nih barakallahu fiik. Ya. Ada lagi? Cukup ya, saya kira sudah siang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Anda pribadi. Nanti kita lanjut lagi murojaahnya di latihan selanjutnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah kembali perkenankan dan izinkan kita untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab ini, dan saya selalu berdoa pada Allah mudah-mudahan semua umahat senantiasa diberikan istiqomah dan dimudahkan dalam belajar bahasa Arab, dan mudah-mudahan Allah pahami juga kita semua di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang semuanya diturunkan dengan bahasa Arab, yang mudah-mudahan kita semakin belajar bahasa Arab semakin merasakan bagaimana yang kita semakin bisa memahami lebih dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan setiap kegiatan yang kita lakukan, kegiatan belajar bahasa Arab ini Allah catat menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, perjalanan ini bisa perjalanan secara ma'nawiyah ataupun secara hissiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalannya menuju surga. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan menuntut ilmu yang kita lakukan ini menjadi wasilah untuk dimudahkan jalan kita semua nanti kelak di yaumil qiyamah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ilal liqa fi muhadaratil qadimah bi idznillah.
Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khair Ustaz. Wa jazakumullah khairan katsiran. Yang mudah dimudahkan lagi ya di pertemuan berikutnya. Pak. Nah, yang belum selesai PR-nya harap dilanjutkan lagi ya. Nanti silakan. Ya, Ustaz. Ya. Ada yang benar semua nggak? Coba saya lupa tanya tadi. Ada yang benar semua tidak tadi? Ada. Ada. Ya, salah satu Ustaz. Salah satu, masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Baik. Yang Kalau yang udah dikoreksi coba dikirim nggak apa-apa fotonya ke saya biar saya lihat salahnya di mana ya. Yang sudah dikoreksi sendiri ya. Yang tadi aja ya. Ya. Kalau harokatnya benar Ustadz, cuman itu i'rabnya banyak salah. Oh gitu. Coba nggak apa-apa nanti dikirim aja fotonya yang udah dikoreksi ya. Kalau yang belum nanti kita sama-sama. Iya. Ya. Yang Iya, tadi aja yang berarti salah. poin satu aja ya. Iya, satu aja. Biar saya lihat aja Ya. kira-kira salahnya di mana sih Ummahat ya. Ya, barakallahu fiik.